kajian kapatang tapi beda bab ya, arti kata satu judul. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talim kita hari ini kita coba bahas kembali munajatu mumarasatin fi syahri syawalin. Amalan munajat pada bulan Syawal, tentunya dalam konsep kekhususannya. Tapi kalau umum ingin mengamalkannya bagus jadi bulan Syawal ini. Kemarin udah kita bahas di bab sebelumnya masih terkait amalan bulan Syawal juga. Yang paling pokok di sana kan ada puasa 6 ya. Langsung saja kategori tentunya amalan bulan Syawal. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamdan yuasi, yu'amahu, yuqafi, mazida, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Kita talqin zikir dulu di bulan baik penuh ampunan ini. Sama-sama kita jaharkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jahar toharo dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah as-solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah. Waridullahi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka la kulli syai'in qadir, taqi hajatina kita. Pak khususan Abaruya Nur Muhammad, khususan Ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka, Muslimin Mu'minin wa Musinin, wa bil khusus Sadiri Al-Mahdi Khalifatul Radin, wa bil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi Muslimin Mu'minin wa Musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb,
lapangkan untukku dadaku, lapangkanlah semuanya, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami taklim ini. Dan Allah meridhoinya. Sebelum kita ke taklim, kita lafadzkan doa bulan Syawal. Diikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina warhamna wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Syawal fi Syawal warzuqna warzuqna fihi husnal ibadati bihi husnal ibadati wal qurbata ilaika. wal qurbata ilaika. Allahumma taqabbal minna Allahumma taqabbal minna siyamana siyamana wa qiyamana wa qiyamana wa sholliha amalina wa sholliha amalina fi Ramadan fi Ramadan waj'alna minal muttaqin. waj'alna minal muttaqin. Aminkan saja. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Syawal dan karuniakanlah kepada kami ibadah yang baik serta bisa mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa kami, sholat malam kami, amal soleh kami selama di bulan Ramadan, serta jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bisa bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, langsung saja ke risalah. Ya. Kita sama tahu pada bulan Syawal ini kedudukan dan derajat kaum muslimin meninggi di sisi Allah. Apa sebab meninggi? Ya, Allah sebenarnya yang tahu. Tapi kita jangan merasa tinggi, ya. Karena telah melewati bulan ujian, ya kan? Maka derajat kita bulan ini Syawal itu seharusnya meninggi. Kalau sudah meninggi seharusnya bukan meninggalkan, menaikkan amalan-amalan di bulan Ramadan sebetulnya ya. Nah, kecuali diantaranya makanya ada puasa 6. Ya. Jadi meninggi kita itu kan kita sudah melakukan ujian. Menahan hawa nafsu selama Ramadan. Kita mesti yakin ya, penamaan Syawal itu diberikan untuk penandaan waktu tahun di mana unta betina akan mengandung bayinya. Ya, itu kemarin juga udah dibahas. Ya, ini merupakan simbol kehidupan baru. Ya, jadi Ramadan itu kita itu masih belum makan, belum minum seperti bayi. Ya, nah, jadi Syawal udah lahir, berarti hidup baru seperti bayi. Ya, itu ya. Nah, jadi analoginya begitu dan memang benar begitu. Gitu. Jadi seperti di Ramadan kita masih dikandung dengan menahan, ya bisa jadi sih dalam konsep janin ya. Kemudian lahir kehidupan baru. Pembaruan telah sebulan pembersihan spiritual Syawal, ya pembersihan Ramadan, ya. Karena itu Syawal bulan pertama dari 3 bulan sebelum bulan Zulhijjah, ya. Beberapa amalan diantaranya yang paling pokok amalan haji, ya amalan haji itu dalam konsep haji itu bisa dalam konsep syariat itu dituntut kepada yang mampu, ya. Jadi sebetulnya dalam konsep rohani ada amalan haji ya, dapat dimulai ya. Nah, periode haji juga dimulai pada bulan Syawal ya. Juga ada yang disebut Asyhur al-Hajj atau bulan-bulan haji, itu di Syawal juga ya. Karena itu ada keistimewaan di bulan Syawal ya. Antara lain puasa 6. Di bab sebelumnya sudah kita bahas nih, puasa pada hari pertama Syawal dilarang jelas karena proses kelahiran, ya. Karena pada saat itulah Idul Fitri, ya. Orang kalau lahir dapat anak selamat, gembira ya, iya kan, nah, bergembira ya. Nah, jadi Syawal itu, Id itu kan perayaan, ya. Arti Id itu kan
perayaan ya berlangsung. Nah, jadi setelah itu kedua kemarin udah kita bahas kita melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ini jelas kita tahu sejak diilmui gitu. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa melakukan ini? Karena itu puasa Syawal itu juga bisa menjadi kompensasi kekurangan yang mungkin dilakukan selama kita puasa Ramadan. Nah, kompensasinya di Syawal itu. Walaupun puasa Syawal ini tidak wajib, tetapi dianjurkan dah. Nah, ini kan kemarin sudah dibahas dengan dasar dalil melalui hadis, ya, hadis sahih. Antawabbana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shoma sitata ayamin ba'dal fitri kana tamanat sanati man jaa bil hasanata falahu asrun amtaliha. Dari Salman bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri maka telah menyempurnakan puasa setahun penuh. Disamakan gitu hadis ini sahih ya. Karena siapa saja yang melakukan kebaikan maka akan dibalas 10 kebaikan. Itu berlaku 11. Ya, 11 bulan. Hadis riwayat Ibnu Majah 17-15, Al-Hafidz Ibnu Thawir jelas menyatakan hadis ini sahih. Rasulullah juga menegaskan di hadis yang lain riwayat Muslim, ya, man soma robanana tuma adbata syama siti min syawalikan kama soma sunatan, ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, ya seperti orang berpuasa selama 1 tahun. Nah, itu hadis-hadis yang lain banyak ya. Andung simpulkan kepada yang pokok sambil mengingatkan bab yang kemarin. Nah, karenanya bulan Syawal hadir sebagai penyempurna penambal amalan-amalan yang tidak dapat dilaksanakan saat bulan Ramadan, khususnya ya itikaf. Ya, khususnya itikaf. Nung yakin, itikaf itu berat, Pak. Karena itikaf itu hampir sama dengan bersuluk. Berdiam di masjid, disempurnakannya di bulan Syawal itu namanya munajat. Apa namanya? Munajat. Ya. Itu kan itikaf kita, munajat kita kan nggak dilakukan. Coba lakukan di bulan Syawal. Ya. Pas kita puasa 6 itu lebih baik. Ya. Walaupun sunat, kita lakukan dengan munajat. Nah ingat, munajat ini artinya menjelaskan. Ada perbedaan dengan doa istighosah, zikir, sholawat, ada perbedaan. Nama aja beda. Ya kan? Nah, coba pertanyaannya, interaksi aja nih ya. Apa sih bedanya munajat dengan doa? Nah, beda. Yang satu jelas munajat. Munajat itu ada syir, ada percakapan dengan Allah. Jadi orang yang peka itu ada petunjuk dari Allah. Nah itu munajat. Kalau doa itu paling pokok adalah mohon ampun, permintaan hajat. Itu doa, itu perbedaannya. Nah, betul memang munajat itu minta solusi pemecahan persoalan, tapi ada interaksi pembicaraan secara ruhani dengan Allah. Itu yang disebut sirullah. Nah, itu perbedaan pokok dari munajat dan doa. Ya, jadi yang menjelaskan dulu ya. Jadi salah satu keistimewaan bulan Syawal adalah bulan munajat. Nah ini banyak yang nggak tahu itu. Kalau kita, itu salah satu menutup itikaf kita. Itikaf itu isinya juga munajat. Ya, di samping zikir diawali. Ya. Nah. Dengan bermunajat seorang hamba akan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dan ketajaman ilham melalui zikir itu akan lebih peka. Nah, jadi ada bulan-bulan tertentu yang ketajaman ilham itu menjadi peka. Ilham itu timbul karena ada petunjuk dari Allah, itu yang disebut pembicaraan dengan Allah atau syirullah. Ya, tapi diawali dengan penafian dalam konsep masyiwallah, serba Allah. Jadi ada konsep tauhidnya, ada zaharnya, penafian segala, kemudian ada pengisian, mendekatkan diri kepada Allah dengan kofi. Nah, di samping juga melakukan sholat sunnah, ada sholat amalubit, ada sholat apa ya. Jadi itu bisa dipelajari secara konsep syariat, juga setelah membaca Quran. Karena itu bulan Syawal bulan
Tanda apa? Kita melakukan tadi. Bulan Syawal salah satu fadilahnya juga adalah bulan syukur. Artinya memang dirancang oleh Allah itu bulan syukur adalah Syawal. Jadi kalau tanya bulannya syukur itu adalah Syawal. Karena orang yang bersyukur itu kan bergembira. Ya. Jadi syukur umat Islam itu berada di Syawal. Jadi alhamdulillah perbanyak. Nah, pas kita munajat jangan diisi dengan doa. Doa itu udah menasak, udah ketinggalan, ya. Berbicara aja sama Allah. Ya. Nah, itu konsep-konsep dalam konsep rohani yang lebih dalam. Ya supaya Allah hudur, karena Allah itu kalau berdoa sering kita salah. Sering mendikte. Ya Allah berikan saya rezeki. Ya Allah misalnya panjangkan umur saya. Itu kan secara konsep logika analogi itu mendikte ya. Karena Allah sudah menentukan waktu kan. Disinilah kepekaan kita dalam konsep mengenal Allah dengan sifat-sifatnya harus didalami. Ini harus dijelaskan. Jadi bulan yang baik untuk bersilaturahmi juga bulan Syawal. Konsepnya kan bermaaf-maafan. Nanti Nung jelaskan. Hati-hati. Bukan nggak boleh halal bihalal, salah itu pengertian. Halal bihalal itu. Nah, makanya bagi yang tahu dalam konsep fikih, halal bihalal itu takutnya nanti, karena halal bihalal itu halal itu konsepnya harus thayyib. Halal dalam konsep Islam harus thayyib. Halal bil halal. Dalam kosakata bahasa itu salah. Dan tidak ada di kamus Arab klasik bahasa halal bi halal. Jadi kalau antum menyebut halal bihalal ke orang Arab bingung tuh. Bisa diketawain tuh. Makna kosakatanya beda. Amalannya pun yang sering kita monitor halal bihalal, sebaiknya bukan nggak boleh. Kita harus memahami ilmunya. Di sana ada konsep memaafkan ikhlas. Berat tuh halal bihalal, memaafkan atau dimaafkan ikhlas. Nah, halal bihalal ini konsepnya hampir mendekati dengan kosakata Idul Fitri. Nah, karena ada Idul Fitri ada halal bihalal. Ya. Jadi itu apa kalau di Indonesia? Budaya tradisi lokal. Hanya berada di Indonesia. Jadi kalau ada ulama melakukan halal bihalal dengan adab tertentu, dong cikuy beko kalau dari sikoko. Bisa diketawain orang tuh. Ya, anu nggak melarang halal bihalal. Ya, sekali lagi, tapi pahami ilmunya. Ya, jadi kata-kata itu juga perlu diilmui, ya. Karena mengandung pemahaman yang dalam. Halal bil halal itu, kalau ada halal bil halal itu konsepnya sudah sangat rohani atau sir. Rahasia banget. Ya. Ada fikih secara hukum-hukum fikih yang harus kita pahami lebih dalam. Ya. Juga bulan nikah. Fadilahnya kita sudah bahas Rasulullah menikahi Aisyah, Rasulullah kedua menikahi Ummu Salamah di tahun kedua bulan Hijriah pasca perang Badar. Sebelumnya Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anha di tahun ke-10 kenabian pada bulan Syawal. Juga di sini puasa setelah Ramadan bertindak sebagai tanda bahwa Allah telah menerima puasa Ramadan. Jadi gini, ini konsep bahasanya dalam loh. Orang yang diterima puasa Ramadannya itu mudah sekali mengamalkan puasa 6 Syawal. Ketangkep ya. Mudah sekali, langsung aja dia, waduh, alhamdulillah kok enak bener puasa Syawal ya. Itu tanda-tanda orang diterima puasa Ramadan. Nah, kita interaksi nih. Gimana? Puasa Syawal dicuekin nggak? Jangan-jangan puasa Ramadan kita nggak diterima Allah. Ya. Disitulah yang kita mesti pahami dalam konsep sisi yang lebih dalam lagi. Ya. Jadi Allah menerima puasa Ramadan dan memberi seseorang kekuatan untuk melakukan dengan mudah dan bergembira kalau dia dengan mudahnya melakukan puasa sunnah 6 Syawal. Ya, itu banyak ulama-ulama mengatakan begitu. Nah, nggak didengar ulama sekarang kan, seolah memaksakan. Jadi anjuran terbaik itu puasa Syawal 6. Jadi bulan Syawal juga waktu merayakan, mengabdikan diri untuk melayani Allah.
Ya, wakil untuk melayani Allah siapa? Wakilnya di dunia. Ortu, orang tua. Makanya kalau konsep pulang kampung menemui orang tua itu adalah ajaran Islam, bukan tradisi. Ya, bukan tradisi, ada hadisnya. Ya, itu dicontohkan ulama-ulama dulu. Jadi Syawal itu termasuk juga bulan merawat, melayani kedua orang tua kita. Ya itu penting untuk sampaikannya. Ya. Jadi bulan Syawal juga waktu untuk merayakan, mengabdikan diri, melayani Allah yang diwakilkan dengan orang tua kita. Jadi banyak Muslim cenderung memilih umroh juga di bulan Syawal, karena ini adalah bulan melakukan bulan umroh juga di bulan Syawal, mutlak sebagai tentunya dengan tuntunan syariat Islam yang benar. Begitu juga menyambung silaturahim. Hati-hati, ini terkait rezeki, nggak boleh ada permusuhan. Ya. Dan juga pula dengan silaturahim tadi, insya Allah kita akan diumur panjangkan oleh Allah supaya bisa beribadah. Hal ini kan ada hadisnya ya. Dong ingat lagi, man ahaba an yukira malahu wa yatullah amrahu fal yusil abashira sadaqati. Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, tentunya kita senang kan? Hendaklah ia menghubungkan tali silaturahim. Jadi sampai Syawal itu batas kurban nanti, hati-hati kita kalau bisa renung-renungi siapa musuh kita. Minta maaf kita. Ya. Halal bihalal kan konsepnya ke situ. Ya, jadi halal bihalal itu konsep berjamaah, mudaratnya banyak. Ya. Jadi di sini perlu kita renungi ya. Dengan kata lain, silaturahim tidak hanya memperkuat hubungan saja, tapi juga bisa membuka pintu rezeki dan keberkahan. Udah, kemarin Andung ingatkan, akhir Syawal ngalah aja deh. Jangan ada permusuhan, walaupun dia sudah menjolimi kita, karena kaitannya dengan ekonomi rezeki kita. Ya, karenanya Syawal juga. Tadi sudah disebutkan terkait inti kaji sekarang adalah bulan munajat. Kalau Ramadan itikaf. Ya. Itikaf isinya munajat. Tambal dengan munajat lagi. Amalan penting lainnya Syawal ya itu tadi. Ya. Itikaf munajat juga terus merawat orang tua dengan kita melakukan khususnya bagi orang rantau. Ini anjuran yang sangat kuat. Ya. Itu bukan tradisi saja, Islam menganjurkan begitu pada bulan Syawal. Jadi sudah jelas itikaf dibarengi munajat tetap dilakukan pada bulan Syawal. Ya, kalau itikaf secara aturan sunnah Rasul adalah diam di masjid. Beda ya. Itu boleh di rumah bulan Syawal. Ya. Sebagian dari kita umat Islam masih bingung ya dengan makna dari istilah berdoa dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah aswaja tentunya. Kita ini ahli sunnah wal jamaah aswaja nih. Antara istiqosyah, munajat, isti'anah, dan doa. Ini mesti Anda jelaskan dulu. Kata-katanya beda? Tentu ada makna yang berbeda. Ya, di sini Anda bukan mau memfikirkan konsep fikih juga bertasawuf harus kuat. Ya. Jadi jelas munajat adalah salah satu bentuk doa yang dilakukan dengan sepenuh hati kepada Allah, sedangkan berdoa itu mainannya ruhani maksudnya. Di munajat itu mainannya ruhani. Jadi nggak ada munajat itu berjamaah. Duduk. Kalau berdoa berjamaah namanya istiqosah. Itu bedanya. Duduk ya. Berdoa berjamaah bukan berdoa tapi istiqosah. Ya. Kalau sendiri berdoa saja. Ya. Kalau ada petunjuk secara ilham namanya munajat, tentunya lebih berat. Nah, waktunya kapan? Bulannya bulan Syawal. Ya, bulannya Syawal. Jadi ada perbedaan.
Berdoa ini tujuannya untuk memohon ampun, itu isinya sebetulnya, isi doa. Jadi berdoa itu yang paling keren sebenarnya istighfar, perbanyak. Allah itu maha tahu. Ya, ya. Jadi gini ya, kita harus tahu sifat Allah ya. Jadi jelas ya. Jangan sampai kita ke bawah dikte. Kalau kita mengerti tauhid ini udah paham deh. Jadi doa itu sebenarnya mohon ampun. Ya. Keridoan, bantuan, dan hidayah itu doa. Ya, keridoan, bantuan, dan hidayah. Bahasa di sini sebenarnya keikhlasan Allah. Allah pasti ikhlas, gitu ya. Memang munajat termasuk salah satu bentuk doa, tapi ada sirullah. Itu bahasanya. Ada wirid, ada zikir, ada tawasul. Itu konsep yang disebut konsep kemursidan. Ya, kalau tadi munajat, ya apalagi doa, ya itu konsep umatan umum. Tapi kalau bahasanya sudah aurat, wirid, zikir, tawasul, itu mesti ada masinisnya. Makanya ada perbedaan. Jadi munajat sesungguhnya sebagai perbincangan rahasia. Orang tasawuf menyebutnya muktabah. Apa? Muktabah. Ya. Ada konsep mukasyafah di situ. Jadi kalau mendengar muktabah itu artinya munajat. Ya. Dengan cara sirullah. Dengan cara bukan secara jahar. Lahir, bahasanya bisa dijaharkan. Ya. Karenanya perbedaan munajat dengan doa adalah kalau munajat dilakukan dengan sepenuh hati secara ruhani ada sirullah, hanya mengharapkan ridho Allah. Nggak boleh kita meminta karena Allah tahu kebutuhan kita. Duduk. Itu munajat. Beda dengan doa kepada Allah. Sedangkan doa itu memohon ampun. Biasanya secara syariat memperbanyak istighfar. Ya kan? Juga bisa diartikan memohon bantuan atau hidayah. Tingginya hidayah. Ya. Maka disebut ada kaitannya dengan hajatina. Hajat kita. Ya. Memang betul munajat dilakukan untuk memohon solusi jalan keluar dari permasalahan yang sedang dialami. Jadi gini, munajat itu mohon solusi. Mohon solusi. Berarti ada ikhtiar nggak? Itu yang benar. Misalnya kita ingin menagih orang, ikhtiarnya diingatkan, didatangi, gitu ya. Nah itu dengan dilakukan amalan-amalan munajat. Nah bagi yang peka, dia akan tahu hitungannya secara ijazah. Hari ini, bulan ini, itu perlu guru. Nah, itu ilmunya. Itu ijazah. Maka ijazah itu ada hitungannya. Itu orang yang bertorekot. Ya, jadi tanya kepada ahlul zikir. Karena dia pada menghitung secara hitungan ijazah. Nah, itu beda. Jadi kalau doa dengan ijazah itu ada guru. Ya, ada guru. Jadi doa permohonan, itu kan permintaan, itu yang paling penting tingginya adalah mohon ampun. Orang yang banyak istighfar, ya permohonannya bisa mudah dikabulkan, kan gitu. Ya. Sedangkan muktabahnya ada pembicaraan sirullah, rahasia. Kaitannya bahasa syariat itu ada ilham lah, gitu ya, melalui ruhani. Jadi bahasanya doa adalah permohonan, orang tasawuf menyebutnya talab. Kalau orang tasawuf menyebutnya talab. Kalau munajat, apa tadi? Munajat, muktabah dengan sirullah itu munajat. Kalau doa talab. Jadi permohonan kepada Allah diutamakan mohon ampun. Dikabulkan hajatnya kalau kita tahu ilmunya. Gitu. Walaupun itu derajat makomatnya masih di bawah, tinggi munajat. Jadi tanya tinggi mana doa dengan munajat?
Nah, ya udah paham ya. Nah, sedangkan munajat sesungguhnya bukan permohonan saja. Ya. Tetapi ada pembicaraan muktabahah pada Allah dengan penuh rendah hati, biasa disebut ya, kalau ada hatinya dengan khofi kudu. Khofi kudu. Bahasa syariat namanya kudu. Itu ada di Quran. Jadi khofi itu kesana larinya. Jadi orang yang melakukan khofi, kita nggak menunggu-nunggu ilham, tahu-tahu jalan sana aja. Tapi benar. Itu kegunaan khofi. Ya. Itu disebut kudu. Sampai sini paham ya? Konsepnya ya. Nah itu letaknya di munajat tadi di Syawal. Nah sekarang dong bahas sedikit perbedaan munajat dengan istiqosah dan istianah. Nih beda nih ya. Istiqosah itu lebih intensif dan fokus pada permintaan pertolongan dalam situasi yang sulit. Sangat sulit di ujung tanduk. Maka istiqosah. Ya, bencana melakukan istiqosah. Ada sholat goib, ya kan? Istiqosah berdoa bersama, ya. Jadi memohon pertolongan dengan cara berjamaah ramai orang itu namanya istiqosah. Ya. Apa namanya? Istiqosah kalau berjamaah secara ramai, bukan berdoa lagi. Ya, istiqosah berarti ada pemimpin doanya. Ya, nah makanya istiqosah itu sering diperdebatkan oleh orang syariat karena sering dilakukan oleh orang amalan-amalan tasawuf dan tarekat dengan melalui awalan-awalan misalnya dengan wasilah. Wasilah itu ada kaitannya dengan yang disebut sholawat, ya kan? Nah itu istiqosah. Jadi istiqosah itu memohon sesuatu pertolongan dengan cara berjamaah ramai kalau keadaannya genting. Nah kalau antum ingin melakukan sesuatu dengan anak yatim, berdoa sama yatim, itu salah satu istiqosah. Duduk gak? Nah itu kalau dalam keadaan genting. Ya itu istiqosah. Islam mengatur semua pola-pola kita bermohon kepada Allah. Jadi bisa dikatakan istiqosah itu berbeda dengan doa. Biasanya makbul tuh. Jadi kalau ditanya minta hujan itu istiqosah. Ya. Biasanya berjamaah tuh. Duduk nggak? Kalau yang kita mohon itu ingin cepat dikabulkan Allah ya istiqosah lah. Tapi berat tuh. Jarang yang sifatnya orang mau mengungkapkan pribadi. Masa istiqosah kita punya utang. Mau orang kita istiqosah buka aib ya. Iya kan? Enggak mungkin lah. Ya, karenanya kalau tidak ingin cepat dikabulkan Allah, ini bahasanya lebih ke ma'rifat. Ada doa yang tidak ingin cepat dikabulkan Allah. Itu namanya isti'anah. Apa? Kira-kira apa, Pak? Ya Allah, panjangkan umur saya. Jangan dipercepat mati. Sampai enggak? Itu namanya isti'anah. Ya. Ini udah jelas nih. Hari ini paceklik. Ya Allah. Apa kalau paceklik? Jangan cepat dikabulkan. Duduk enggak? Ya. Nah, gitu. Jadi itu ada doa isti'anah. Pernah dengar enggak isti'anah? Pernah ya? Nah. Jadi udah jelas ya perbedaannya. Tidak ingin cepat dikabulkan Allah itu disebut isti'anah. Pengen cepat dikabulkan Allah itu nama istiqosah dengan berjamaah. Isti'anah tidak bisa berjamaah. Ya. Sedangkan munajat dilakukan sendirian. Paling bagus malam-malam di bulan Syawal. Makanya nggak ada yang namanya munajat berjamaah. Wong kata rahasia kok. Nah itu. Ya. Jadi ketiga jenis tadi ya adalah terkait keempat dengan berdoa itu permintaan dari bawah ke atas kepada Allah. Tahu nggak? Yang ketiga itu ada permintaan dari
dari atas ke bawah. Ada permintaan dari bawah ke atas. Permintaan dari bawah ke atas kepada Allah kira-kira apa? Gitu ya. Kalau permintaan dari atas ke bawah itu samina wa atona. Kita nggak boleh dikte. Poinnya tahu nggak? Itu lakukan kalau kita diuji nggak selesai-selesai. Aduh, ini bingung. Pakai munajat. Munajat tuh ya Allah selesaikan utang saya. Nggak, itu namanya doa. Bukan munajat. Karena itu permintaan dari atas ke bawah. Jadi makanya ada pemecahan solusi nih dengan Allah. Ya. Kita nggak boleh sebutkan. Dulu Allah kan tahu tuh. Jalan keluarnya gimana ya Allah gitu. Ya. Namanya itu doa dari atas ke bawah. Sementara kalau permintaan dari bawah ke atas itu namanya apa? Doa. Ya, doa. Istiqosah dari bawah ke atas. Munajat itu di sawal tinggi. Tuh bedanya itu. Ya. Sifatnya apa munajat? Amri. Sami'na wa atona. Paham sami'na wa atona? Paham ya? Nah, kami terima. Jadi kalau permintaan sesama manusia itu namanya apa? Sesama ikhtiari atau yang disebut orang tasawuf iltimas. Dengan minta pertolongan namanya iltimas. Ya, bukan perintah. Bukan doa. Duduk. Kalau kita minta tolong sama orang, minjem duit, minta tolong ke yang lain bantu gitu. Itu namanya iltimas. Itu bukan doa. Duduk kan nih? Ini banyak yang nggak tahu nih. Itu iltimas. Bukan perintah, bukan juga doa. Anda ingetin ya. Minta tolong sama manusia itu bukan doa. Ya. Doa itu arahnya dari bawah ke atas kepada Allah. Ya. Konsep kepada makhluk dalam pertolongan hukumnya apa? Silaturahim. Adanya di mana? Paling bagus di Syawal. Karena bulan silaturahim. Nah, kalau dari atas ke bawah munajat namanya sami'na wa atona. Allah pasti ngasih tahu. Kalau permintaan sama manusia yang sepantaran sama makhluk iltimas, bukan perintah, bukan juga doa. Iwan, paham sampai sini? Dong jelaskan dulu. Jadi ada lagi cara lain, yaitu membaca kalimat tertentu berdasarkan ijazah. Itu guru. Nah ini aja yang gampang deh ya. Dari guru. Pasti ada jumlah tertentu, masing orang berbeda. Itu namanya ijazah. Kadangkala berpuasa dengan hari tertentu. Ya, berpuasa dengan hari lahir antum. Ya, tuh. Dengan doanya sifat asma sekian jumlahnya, itu namanya ijazah. Ya, sampai di sini ya. Jumlah tertentu, berpuasa dengan hari tertentu dengan jumlah tertentu pula bernama juga itu ijazah. Nama secara tasawuf ijazah tadi. Kalau dalam amalan aurat. Apa? Aurat. Jadi aurat tidak bisa disandarkan bagi orang yang belum talqiniyah. Duduk. Jadi aurat bentuk jamak. Sedangkan mufradnya wirid. Apa? Wirid. Wirid jangan sembarangan. Memerlukan apa? Talqin
Jadi konsep tadi aurat dan birit itu berada di mazhab tasawuf Torekoti. Beda. Dan itu ada sandaran hadisnya. Semuanya yang dipersembahkan kepada Allah. Nah ini yang penting. Jadi kita nggak mudah onjak ontong. Puasanya kayak kilat. Tidak bisa kita menyebutkan salah. Jangan-jangan untuk menafikan supaya jangan bermain memori pada puasa. Nah pada kita sholat. Tahu nggak? Memori kita kan mudah kalau melayang kemana-mana. Ada orang puasanya kayak ngebut nggak? Itu kan nggak wajib. Di torekot. Misalnya dalam kalau sholat malam di Ramadan, Tarawih. Perhatiin yang 21. Tungtang, orang sebut sesat semuanya. Habis dosa antum kalau nggak tahu ilmunya. Itu termasuk amalan aurat. Cara wirid berdasarkan torekote. Antum tidak membela itu. Ilmui dulu. Jangan berprasangka buruk. Jadi ada yang menyebut supaya antum itu tidak dapat supaya antum itu dapat khusyuk. Nggak kemana-mana. Jadi kalau gerakannya tinggi kan dia pikirannya nggak kemana-mana. Ini letih, ini. Tapi ada kelebihan apa? Samina wa tonang ikuti imam. Duduk kan deh. Nah, jangan dijabarin di luar nanti timbul perdebatan. Orang sekarang kan pinter banget. Ya. Jadi di antara amalan yang sangat afdol di bulan Syawal ialah munajat. Di antara contoh munajat yang terbaik adalah di bulan kemenangan ini, sesungguhnya munajat itu hakikatnya dari syukur, artinya bergembira. Munajat nangis itu menutupi kegembiraan. Kalau di Sufi siapa wakilnya? Abu Nawas. Abu Nawas itu sedihnya itu sampai shock. Tapi ditolong Allah makanya acok bagara. Kamu buat galak saya. Itu Abu Nawas. Jadi boleh memenakib Abu Nawas kan dia seorang sufi. Itu di Syawal. Aneh pula ngajian. Emang bener gitu. Jadi udah jelas ya. Munajat hakikatnya syukur supaya bergembira. Itulah bulan Syawal kan gitu. Kita nukil dari manakib seorang sufi yang selalu bergembira, yang selalu tertawa, membuat orang senang. Siapa? Abu Nawas. Kita sandarkan dulu sedikit lagi. Mencintai Nabi Muhammad SAW harus dilakukan setiap orang yang mengaku sebagai umat Islam. Setuju? Karena dia idola. Betul kan? Mencintai beliau yang paling afdol dilakukan dengan mengikuti ajarannya. Mengamalkan sunnahnya. Ya, membaca kisahnya, selalu memanjatkan sholawat atasnya. Nah, kemudian kalau itu sudah berlaku, merayulah kepada Allah. Nah, gitu, itu runutnya. Jadi kalau antum mencintai Nabi, jangan langsung sholawat aja, nggak ngikutin sunnah, nggak laku. Sudah itu apa? Panjatkan selawatnya. Karena ada syafaat kan. Sudah itu boleh antum merayu Allah. Itu paling jago merayu Allah siapa? Bukan Adawiyah ya. Siapa? Paling jago. Itu yang tadi disebut. Abu Nawas. Ya, bersangka baik. Ada orang menyebutkan nggak benar nih ajaran Abu Nawas. Karena banyak bagaranya. Humoris sufi itu kan Abu Nawas. Ya nggak kaku loh. Dalam sehari seorang muslim bersalawat atas Nabi minimal 8 kali. Di bulan lain seharusnya begitu. Khususnya dalam sholatnya, coba hitung 8 kali itu sehari. Belum lagi apabila dirinya mengerjakan sholat-sholat sunnah. Pasti ada sholawatnya. Khususnya di bulan peningkatan ibadah. Di bulan Syawal harus dinaikkan, namanya bulan peningkatan. Di antaranya ada peningkatan di sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat-sholat lainnya. Jadi di antara sholawat ada yang disebut sholawat Illahistulil Firdaus. Itu Syawal.
Yang dikarang oleh hasil ilham Abu Nawas. Itu munajat, merayu Allah. Nah, boleh nggak manakibnya diamalkan? Ya boleh. Bagus, karena kita tahu ilmunya. Sejarahnya gini. Salah seorang murid Abu Nawas bertanya tentang bagaimana cara merayu Tuhan di bulan Syawal tuh. Namun Abu Nawas menjawabnya dengan bersyair. Jadi kalau Abu Nawas rumi bersair itu namanya munajat. Apa namanya? Munajat bahasanya. Ya, bersair. Syair ini didapat dari Abu Nawas setelah dirinya mendapat ilham dari mimpi dinasihati oleh seorang yang katanya orang ini dia sendiri tidak bisa melihatnya secara jelas. Tapi jelas kata-katanya. Orang menyebut dikarang, tapi itu dapat dari ilham, isik. Dengan konsep ini maka timbul munajat secara sufi. Idza kunta lastata'i antakun amallah dubabatan tasmizi min alta'im wa tafsudihi. Jika engkau tidak mampu menjadi garam, kata Abu Nawas, yang bisa melejatkan makanan, setidaknya jangan jadi lalat yang membuat jijik dan merusak makanan. Dalam banget nih. Ya. Abu Nawas terbangun dan langsung menangis dengan kata-kata tadi. Orang nasihatnya gitu. Jadi intinya gimana? Abu Nawas ini preman juga dulu, bro. Gitu. Hidayah Allah tuh. Ia menyesali hidupnya yang telah disia-siakan hanya dengan hura-hura. Namanya orang Pagara kan. Ya. Lalu dirinya berjanji untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ingin bisa rajin ibadah. Dengan begitu ia langsung meninggalkan istana. Dia tinggal di istana. Penasihat istana. Ditinggalkan istana. Maka timbul dengan perenungannya munajat ala Abu Nawas. Dan ini manakibnya boleh diamalkan tapi sebaiknya di Syawal. Liriknya, syairnya, munajatnya adalah sebagai berikut. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Orang sekarang dilanggamkan kan. Nah kalau kita jangan dilanggamin deh. Itu munajat, bro. Pakai rebana itu. Ilahi lastu lil firdaus fil ahla. Banyak kan? Kalau ngapal boleh. Dengan kayak tadi boleh. Ya Robku, hamba tidak pantas menjadi penghuni surga. Merayu Tuhan enggak? Wala akwa ala nuril jahimi. Betul kan? Namun hamba juga tidak kuat menahan panasnya api neraka. Wahabili taubatan waqfir junubi. Maka berilah aku taubat, ampunan, dan ampunilah dosaku. Syawal enggak? Ayo. Fa innaka ghafir zambil azimi. Sesungguhnya engkau maha pengampun dari dosa yang besar. Junubi mislu ada di rimali. Dosaku bagaikan pasir di lautan. Ngerayu lagi tuh. Orang sebut syair. Gimana nih? Ya. Nggak mungkin deh dia manusia itu pada zaman itu bisa menciptakan kata-kata yang sehebat ini kalau tidak ada ilham. Wahabli taubatan ya jalali. Maka berilah aku taubat wahai Robku yang memiliki keagungan. Wa umri naksihun fi kulli yaumin. Umurku ini setiap hari berkurang. Per tahun Syawal berkurang, per tahun Syawal berkurang.
wa dzambi zaidun kaifati mali, sedang dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku menanggungnya? Kaifa finali. Ilahi abdukal asi ata'aka, wahai Rabbku, hambamu yang berbuat dosa. Mukhiram bizunubi wa qada'aka, dengan mengakui segala dosa dan telah memohon kepadamu. Wa in takfir fa anta lizzaqahun, maka jika engkau mengampuni, maka engkaulah yang berhak mengampuni. Wa in tarudda faman narju siwaka, jika engkau menolak, kepada siapa lagi aku mengharap selain kepada engkau ya Allah. Nangis gak kalau ngerti maknanya? Syawal hebat. Itu jadi ilmui. Jangan sekali-kali membid'ahkan sesuatu kalau tidak tahu sejarahnya. Karenanya hari raya dalam bahasa Arab disebut Aid. Itulah perayaan cara orang sufi dalam beridul fitri. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi pegangan kita mesti gimana di Syawal dalam konsep kita bermunajat. Amalkan aja deh, insya Allah ada benarnya, karena ada sandaran dalilnya. Banyak maaf, Pak Edo Andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب